أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat dolim dan sangat mengingkari
nikmat Allah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini Makkah, negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala." Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Surat Ibrahim ayat 34 sampai ayat 37. Mari kita fahami apa yang telah kita baca, dan kita berupaya untuk mengamalkan kandungan isinya, mendakwahkan untuk diri kita serta keluarga besar kita dan umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan menjadi generasi-generasi yang Qur'ani, pecinta-pecinta Al-Qur'anul Karim, dengan cara membacanya, kemudian memahaminya serta mengamalkannya serta mendakwahkannya, sehingga umat yang ada di bumi ini mereka mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 34 surat Ibrahim. Sebagai nikmat Allah ialah Dia telah menyediakan bagi manusia segala yang diperlukannya, baik diminta atau tidak, karena Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia. Dia menyediakan bagi manusia segala sesuatu yang ada, sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan kapan dikehendaki. Kadang-kadang manusia sendiri tidak mengetahui apa yang menjadi keperluan pokoknya, di mana tanpa keperluan itu ia tidak akan hidup atau dapat mencapai cita-citanya. Keperluan semacam ini tetap dianugerahkan Allah kepadanya sekalipun tanpa diminta. Ada pula bentuk keperluan manusia yang lain yang tidak mungkin didapat kecuali dengan berusaha dan berdoa. Karena itu diperlukan usaha manusia untuk memperolehnya. Sangat banyak nikmat Allah yang telah dilimpahkannya kepada manusia, sehingga jika ada yang ingin menghitungnya tentu
tidak ada yang sanggup untuk menghitungnya. Oleh karena itu, hendaknya setiap manusia mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah dengan jalan menaati segala perintahnya dan tidak melakukan hal-hal yang menjadi larangannya. Mensyukuri nikmat Allah yang wajib dilakukan oleh manusia itu bukanlah sesuatu yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari manusia. Tetapi kebanyakan manusia sangat dolim dan mengingkari nikmat yang telah diberikan kepadanya. Ayat 35 dan 36. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kepada umatnya kisah di waktu Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Tuhannya, agar doa itu menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang Arab pada waktu itu. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam itu adalah cikal bakal dan asal keturunan mereka. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam adalah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, tentram dan sentosa, serta terpelihara dari peperangan dan serangan musuh. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia telah menjadikan negeri Mekah dan sekitarnya menjadi tanah dan tempat yang aman bagi orang-orang yang berada di sana. Di negeri itu dilarang menumpahkan darah, menganiaya orang, membunuh binatang, dan menebang tumbuh-tumbuhan yang berada di sana. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Tidaklah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok. Mengapa setelah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Surat Al-Ankabut ayat 67. Orang-orang Arab dan orang-orang yang berdiam di sekitar Jazirah Arab sejak dahulu hingga sekarang tetap memandang suci dan menghormati tanah haram itu. Bangsa Arab dahulu adalah bangsa yang terkenal sebagai bangsa yang merasa terhina. Seandainya mereka tidak dapat menuntut bela atas pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kabilah terhadap anggota kabilahnya, penuntutan bela itu merupakan suatu kewajiban suci untuk membela kehormatan kabilahnya yang telah ternoda itu. Oleh karena itu mereka akan mengadakan penuntutan bela pada setiap kesempatan yang mungkin mereka lakukan, kecuali jika mereka bertemu di tanah haram. Mereka tidak akan melakukan penuntutan bela. Mereka menunggu di luar tanah haram. Setelah musuhnya itu keluar dari tanah haram, barulah mereka melakukan pembalasan dendam itu. Demikian pula tanah haram itu dihormati
dan terpelihara dari maksud jahat orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah dan mengotorinya, sebagaimana yang pernah dilakukan dan dialami oleh Abraha, gubernur Ethiopia, dan tentaranya. Abraha yang beragama Nasrani itu dapat menaklukkan Yaman yang beragama Yahudi. Ia bermaksud mengembangkan agama Nasrani di Yaman dan menciptakan Yaman menjadi pusat agama Nasrani di Jazirah Arab. Ia mengetahui pula bahwa orang-orang di Jazirah Arab sangat menghormati Ka'bah. Karena itu ia ingin memalingkan perhatian orang dari menghormati dan mengunjungi Ka'bah kepada menghormati dan mengunjungi suatu tempat atau bangunan yang ada di Yaman. Untuk memenuhi keinginannya, dibuatlah sebuah gereja besar dan megah di Yaman. Namun penduduk Jazirah Arab tidak tertarik minatnya untuk mengunjungi, apalagi menghormati bangunan tersebut. Karena itu timbullah amarah Abraha, maka disiapkannya pasukan tentara yang mengendarai gajah untuk menyerbu Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Sekalipun ia dan tentaranya tidak mendapatkan perlawanan sedikit pun dari orang Mekah waktu itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abraha dengan tentaranya sampai mereka cerai-berai. Peristiwa kehancuran Abraha dan bala tentaranya sewaktu menyerang Makkah dilukiskan Allah dalam firman-Nya, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil ayat 1 sampai ayat 5. Pada hadis-hadis Rasulullah banyak diterangkan tentang penetapan tanah Mekah sebagai tanah haram. Bahkan pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ditegaskan bahwa tanah Makkah telah ditetapkan Allah sebagai tanah haram sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dari Sofiyah binti Saibah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari penaklukan Makkah. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram pada hari penciptaan langit dan bumi. Maka Dia mengharamkan sampai hari kiamat, tidak boleh dipotong tumbuh-tumbuhannya, tidak boleh diburu binatangnya, dan tidak boleh mengambil barang temuannya kecuali orang yang akan mengumumkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa kepada Allah agar Madinah dijadikan juga sebagai tanah haram. Doa itu diucapkan Rasulullah pada waktu kaum muslimin menghadap beliau pada permulaan musim buah-buahan untuk menghadiahkan buah-buahan itu kepada beliau. Tatkala beliau memegang buah-buahan yang diberikan itu, beliau berdoa, wahai Tuhan, sesungguhnya Ibrahim adalah hamba-Mu, kekasih-Mu dan Nabi-Mu. Demikian pula aku adalah hamba dan Nabi-Mu. Sesungguhnya Ibrahim telah berdoa kepadamu untuk Makkah,
Dan sesungguhnya aku berdoa pula untuk Madinah seperti ia mendoakan kepadamu untuk Makkah dan semisalnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar ia dan keturunannya dihindarkan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan menyembah berhala, karena perbuatan itu menyesatkan manusia dari jalan yang benar ke jalan yang salah. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam menerangkan bahwa siapapun di antara anak cucunya itu yang mengikutinya, yaitu beriman kepada Allah dengan sepenuh hati, memurnikan ketaatan dan ketundukan hanya kepada Allah semata, itulah orang yang mengikuti agamanya. Sebaliknya, siapapun di antara anak cucu itu yang tidak mengikuti agamanya dan tidak mengikuti petunjuk Allah yang telah disampaikannya, maka Allah Maha Pengampun, Maha Kekal rahmatnya, Maha Penerima taubat dan menuntun manusia ke jalan yang benar. Hal ini berarti bahwa siapapun yang mengakui sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, tentulah ia menganut agama yang berdasarkan tauhid, mengakui bahwa Tuhan itu esa, tidak beranak, tidak dilahirkan atau diciptakan, dan tidak berserikat dengan sesuatu pun, sebagaimana pengakuan penganut-penganut agama yang menyatakan bahwa asal agama mereka ialah agama Nabi Ibrahim. Mustahil jika suatu agama menyatakan sebagai pengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam padahal mereka mempersekutukan Allah dan tidak memurnikan ketaatan dan ketundukan kepada Allah semata. Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak seluruhnya dikabulkan Allah karena banyak pula anak cucunya yang durhaka kepada Allah. Di samping banyak pula yang beriman, bahkan ada pula yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul, ia pun berdoa pula agar anak cucunya di kemudian hari diangkat pula menjadi nabi dan rasul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa tidak seluruh doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikabulkan Tuhan, karena orang yang dolim walaupun anak seorang nabi dan rasul mustahil diangkat menjadi nabi dan rasul seperti bapak dan kakeknya. Allah berfirman, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang dolim. Surat Al-Baqarah ayat 124. Dari ayat ini dapat difahami bahwa kaum muslimin dilarang mengangkat orang-orang dolim sebagai pemimpin-pemimpin yang akan mengurus urusan mereka. Yang akan diangkat menjadi pemimpin itu hendaknya orang-orang yang masih berjiwa bersih, suka mengerjakan amal-amal yang soleh, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangannya. Ayat 37. Ayat ini menerangkan saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan kembali ke Palestina menemui istrinya Saroh.
meninggalkan istri Hajar dan putranya Ismail yang masih kecil di Mekah, di tengah-tengah padang pasir yang tandus, tanpa ditemani oleh seorang manusia pun dan tanpa bekal untuk keluarganya yang ditinggalkan. Waktu itulah ia berdoa kepada Tuhan yang Maha Pemurah, memohon agar keluarganya itu dilindungi dan diselamatkan dari segala bahaya dan bencana yang mungkin akan menimpanya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi dan rasul yang diutus menyeru Raja Namrud, Raja Babilonia dan rakyatnya agar mereka mengikuti agama Allah setelah menerima siksaan, halangan dan ancaman dari Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Babilonia dan akhirnya menetap di Palestina bersama istri Saroh dan pembantunya, istrinya seorang wanita yang bernama Hajar. Karena Sarah wanita yang mandul, maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempunyai seorang putra pun, sedang umurnya telah menginjak masa tua. Sekalipun demikian, keinginannya untuk mempunyai seorang putra tetap merupakan cita-cita yang selalu diidam-idamkan. Oleh karena itu, dinikahinya pembantunya, istrinya bernama Hajar, itu setelah mendapat izin dan persetujuan dari ibu Saroh. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putra yang bernama Ismail alaihissalam, dan dengan kelahiran itu pula terkabullah cita-cita Nabi Ibrahim alaihissalam yang diinginkannya selama ini. Kesayangan Nabi Ibrahim kepada putra Ismail dan bertambah cintanya kepada Hajar menimbulkan rasa cemas dan iri pada hati ibu Saroh. Cemas karena khawatir akan berkurang cintanya Nabi Ibrahim kepadanya, dan iri hati karena ia sendiri tidak dapat memenuhi keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memperoleh seorang putra sebagai penerus hidupnya. Sedang pembantunya Hajar dapat memenuhi keinginan suaminya. Sarah menyampaikan perasaan hatinya itu kepada suaminya Ibrahim alaihissalam dan meminta dengan sangat agar Ibrahim membawa dan menjauhkan Hajar dan putranya Ismail darinya. Dengan demikian ia tidak lagi melihat kebahagiaan Hajar dan semakin bertambah dewasa Ismail. Ibrahim dan dapat merasakan betapa dalam cintanya kepada Sarah. Ia pun khawatir kalau Sarah sedih jika permintaan itu tidak dikabulkan. Oleh karena itu Ibrahim pun mengabulkan permintaan Sarah, maka dibawanya Hajar dan putranya Ismail yang masih kecil berjalan mengikuti untanya tanpa mengetahui tujuannya, dalam keadaan iba dan terharu mengingat nasib yang akan dialami oleh istrinya dan putranya nanti. Dalam keadaan yang demikian, tanpa disadarinya, sampailah ia ke daerah yang asing baginya, suatu daerah yang terletak di antara bukit-bukit batu yang gersang yang sekarang bernama kota Makkah. Pada waktu itu Makkah merupakan daerah dataran rendah, padang pasir yang belum didiami oleh seorang manusia pun. Tidak ditemukan suatu sumber air. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa di tempat itu terdapat sebatang pohon kayu, dan di bawah pohon itu Nabi Ibrahim dan keluarganya berteduh dan melepaskan lelah dari perjalanan yang jauh dari Palestina sampai ke Makkah sekarang ini. Setelah beberapa hari Nabi Ibrahim menemani Hajar dan putranya di tempat itu, ia pun teringat kepada istrinya Saroh yang ditinggalkannya di Palestina. Ingin kembali ke Palestina, ia tak sampai hati pula meninggalkan Hajar dan putranya. Dalam keadaan demikian ia pun memutuskan agar kembali ke Palestina dan meminta persetujuan dari Hajar. Di waktu ia meminta persetujuan dan kerelaan hati Hajar, maka Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu agar aku ditempatkan di daerah sunyi lagi tandus ini?" Ibrahim menjawab,
Benar, Hajar. Jika demikian, Dia Allah tidak menyia-nyiakan kita. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim ke Palestina, menemui istrinya Sarah dan meninggalkan istri dan putranya Ismail yang masih kecil di tempat itu. Di tengah-tengah panas matahari membakar padang pasir, tanpa rumah tempat berteduh dan perbekalan yang cukup kecuali sekedar air untuk pelepas haus. Ketika Hajar dan putranya sampai kepada suatu tempat yang waktu itu semua perbekalan dan air minum telah habis, putranya Ismail menangis kehausan, sedang air susunya tidak mengalir lagi. Ia bermaksud mencari air dan ditidurkannya putranya di bawah pohon tempat ia berteduh. Ia pun pergi kemana saja yang dianggapnya ada air, namun ia tidak menemukan setetes air pun, sehingga tanpa disadarinya ia telah berlari-lari kecil, pulang balik 7 kali antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, tetapi ia belum juga memperoleh air barang setetes pun. Maka dengan rasa sedih dan putus asa ia kembali ke tempat putranya yang ditinggalkan. Waktu itu Ismail sedang menangis dan kehausan sambil memukul-mukulkan kakinya ke tanah. Hajar pun berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim yang sedang melanjutkan perjalanannya ke Palestina ingat akan istri dan putranya yang ditinggalkan dan nasib yang mungkin sedang diteritanya, karena diperkirakan makanan dan air yang ia tinggalkan telah habis. Lalu ia pun berdoa sebagaimana terdapat dalam ayat itu, "Wahai Tuhanku, aku telah menempatkan sebagian keturunanku, yaitu istri dan anakku Ismail, yang akan melanjutkan keturunanku di lembah padang pasir yang tandus lagi gersang. Di dekat tempat akan didirikan Ka'bah, rumahmu nanti yang dihormati, yang engkau akan melarang manusia mencemarkan kehormatannya, dan yang akan engkau jadikan daerah sekitarnya sebagai daerah haram, yaitu dilarang di tanah itu berperang dan menumpahkan darah." Doa Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar itu dikabulkan Tuhan. Waktu itu juga terpancarlah air dari tanah bekas pukulan kaki anaknya Ismail yang sedang menangis. Di saat itu pula timbullah pada diri Hajar rasa syukur kepada Allah atas rahmat-Nya yang tiada terhingga, dan timbullah dalam hatinya harapan agar akan kelangsungan hidupnya dan putranya. Lalu diminumkan air itu kepada putranya Ismail, karena ia khawatir air itu habis dan lenyap kembali ke dalam pasir. Maka ia mengumpulkan air itu dengan tangannya seraya berkata, "Zam, zam, zam." Berkumpullah, berkumpullah, dan terkumpullah air itu tidak kering sampai sekarang, bernama Telaga Zam-Zam. Dengan adanya Telaga Zam-Zam di tempat itu, banyak orang-orang yang lewat meminta air ke sana. Tatkala Bani Jurhum melihat adanya sumber air di tempat itu, maka mereka meminta izin kepada Hajar tinggal bersama di sana. Dan Hajar pun mengabulkan permintaan itu. Sejak itu mulailah kehidupan di daerah yang tandus itu semakin hari semakin banyak pendatang yang menetap. Akhirnya timbullah negeri dan kebudayaan sehingga daerah tersebut menjadi tempat jalan lintas perdagangan antar barat dan timur. Setelah Ismail dewasa, ia menikah dengan salah seorang wanita Bani Jurhum. Pendatang baru itu yang kemudian menurunkan keturunan yang merupakan cikal bakal penghuni negeri itu. Keturunan itu berkembang biak mendiami negeri Mekah dan sekitarnya. Dari keturunan Ismail inilah nanti lahir Nabi Muhammad SAW di kemudian hari sebagai Nabi dan Rasul Allah yang penghabisan.
Dalam ayat di atas selanjutnya diterangkan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhan agar memelihara keturunannya yang ada di Mekah, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang taat, mengerjakan sholat dan menghambakan dan menundukkan dirinya kepada Tuhan. Ia juga meminta agar Tuhan menjadikan hati manusia cenderung cinta dan kasih kepada keturunannya itu, diberi rizki dan didatangkan bahan makanan dan buah-buahan ke negeri yang tandus itu, karena di negeri itu tidak mungkin hidup tumbuhan yang diperlukan sebagai bahan makanan. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah terbukti sejak dahulu hingga sekarang. Banyak manusia yang mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah serta melihat bekas peninggalan-peninggalan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Demikian pula banyak didatangkan ke bumi yang tandus itu pelbagai macam barang keperluan yang diperlukan penghuni negeri itu, seperti bahan makanan, buah-buahan dan barang pakaian sampai barang mewah. Penganugerahan karunia yang berlipat ganda itu, Allah berfirman, wa qalu innattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakin aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagimu dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat Al-Qasas ayat 57. Allah menganugerahkan rizki dan kekayaan yang banyak kepada penduduk negeri Arab itu agar mereka mensyukuri nikmat Allah dengan menjaga Baitullah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menghentikan larangan-larangannya. Dari ayat ini dapat difahami bahwa segala sesuatu yang diperoleh selama hidup di dunia ini adalah untuk keperluan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hasil yang diperolehnya itu dapat disempurnakan pelaksanaan perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangannya, bukan semata-mata untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Selanjutnya di ayat yang 38, Nabi Ibrahim berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui segala yang tersimpan dalam hati kami, termasuk di dalam segala yang tersirat, yang tergores di dalam hati kami. Engkau mengetahui pula segala yang kami ucapkan dan nyatakan, termasuk di dalamnya doa-doa yang telah kami panjatkan kepada Engkau. Tidak ada suatu pun yang tidak Engkau ketahui segala yang ada di bumi maupun di langit, karena semua itu hanya Engkaulah yang menciptakan, memiliki dan mengaturnya. Perkenankan doa kami, ya Tuhan kami. Ayat ini mengajarkan kepada kaum muslimin cara-cara berdoa yang baik sesuai dengan ketentuan agama, yaitu berdoa dengan hati yang bersih, penuh keyakinan akan kebesaran dan kekuasaan Allah, dan isi doa itu melukiskan keinginan untuk menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencapai suatu cita-cita untuk kepentingan dan kesenangan sendiri dan merugikan orang lain. Doa yang dimohonkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditujukan agar Tuhan menjadikannya dan anak cucunya hamba Allah yang taat, dan agar mereka anak cucunya itu diberi rizki, sehingga dengan rizki itu mereka dapat menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rizki itu pula mereka dapat membela dan mengembangkan agama Allah serta menjadikan
serta menjadi pelayan dan khodam Ka'bah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana innaka ta'lamu ma nu'li wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kisah-kisah mulia dari uswatun hasanah kita Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga kisah uswatun hasanah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ismail alaihi salam akan menjadikan ibrah bagi generasi-generasi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita, keluarga besar kita dan juga kaum muslimin muslimat, kaum mukminin mukminat menjadi generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi Qur'ani sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 79 dan juga surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.